kedua, wajib melakukan pelatihan atau workshop. Itu maksimal 1 kali dalam sebulan. Kenapa? Itu untuk menjaga chemistry antara anggota dan lembaga. Yang kedua, menjaga silaturahmi antara anggota. Karena dengan pertemuan ini akan mengembangkan visi misi yang ada. Kadang anggota juga memiliki program-program yang bagus, gitu. Jadi kita akan tampung semua. Jadi pelatihan ini wajib dilakukan dan jadwal bisa diajukan oleh Korwil. Tidak ditentukan oleh pusat, tetapi bisa diajukan oleh Korwil di mana sesuai kebutuhan wilayah. Dan itu bisa dilakukan H-7, tidak bisa dadakan Pak. Ya, karena kami juga harus koordinasi dengan semua coach yang ada di pusat. Lalu langkah ketiga, tadi aktif belanja di dalam naungan koperasi APWRI. Jadi anggota ini sudah ditekankan tidak belanja lagi di luar atau di mall atau di Indomaret. Ya, maaf ya, saya bukan tidak mendukung pembesaran ekonomi di Indonesia, tetapi kita juga wajib mendukung program-program intern gitu. Karena yang mensupport mereka baik itu di program umroh, pembesaran UKM itu adalah supporting dari perusahaan-perusahaan yang mensponsori mereka gitu. Jadi ditekankan untuk anggota berbelanja di koperasi yang kami tunjuk gitu. Next. Ya, ini sudah masuk ke dalam mekanisme program UKM dan umroh. Alhamdulillah saya sudah mengantongi beberapa MOU 2 hari yang lalu. Ada perombakan memang di tahun 2024 karena kebijakan dari perkembangan ekonomi juga berubah, harga pun berubah, nilai barang pun berubah. Jadi ada beberapa kebijakan yang baru yang sudah disepakati. Yang pertama tadi masih sama, jadi mereka wajib melakukan workshop dan memiliki anggota 3 orang minimal. Lalu yang bulan kedua sampai 12 ini memiliki target-target Pak. Jadi nanti kami akan buatkan buku tabel prestasi, buku tabel pencapaian target anggota. Jadi mereka seperti punya buku catatan. Bulan pertama mereka sudah melaksanakan kewajiban, bulan kedua dan selanjutnya. Jadi yang bulan kedua sampai 12 ini baru bisa kita keluarkan BPJS-TK-nya. Karena di bulan pertama kita akan menentukan apakah anggota ini aktif atau tidak, atau hanya numpang lewat saja. Karena apa? Banyak sekali insiden anggota sudah punya KTA, dia menjual KTA-nya sebagai anggota dan menjual lagi program ke orang lain dengan biaya yang cukup mahal, tidak sesuai dengan SOP di pusat. Nah ini yang kami jaga. Jadi nanti ada tim kami yang akan mengevaluasi itu. Mulai dari bulan kedua sampai 12 adalah penentuan target kinerja dari anggota masing-masing. Baru kami bisa menentukan target umroh dan UKM sesuai dengan target kinerja mereka. Seperti itu. Nanti akan diakumulasikan sesuai pencapaian target masing-masing. Next. Untuk ilustrasi plafon, kami masih mencantumkan di angka 30 juta. Tetapi ini bisa berubah lebih kecil atau lebih besar. Ini gambaran umum yang kami berikan. Plafon maksimal 30 juta. Bila mana anggota memang aktifnya setengah-setengah, bulan ini aktif, bulan depan tidak, bulan depannya lagi aktif, artinya nanti kami akan akumulasikan sesuai dengan pencapaian target, dikembalikan lagi ke SOP awal. Begitupun dengan anggota yang super aktif, bisa jadi memang pencapaian targetnya lebih dari 30 juta plafonnya. Jadi itu akan terakumulasi melalui website. Nanti insya Allah di akhir saya akan simulasikan website supaya bisa diakses ke sana. Lalu dari mana angka 30 juta ini? Yang pertama, pengembangan jaringan 3 orang per minggu
pendampingan UKM bertahap. Jadi tidak langsung sekaligus ya Pak ya. Tidak 30 juta dan bentuknya bukan bantuan langsung tunai atau uang cash, tetapi dalam pendampingan usaha yang nantinya hasilnya akan dilarikan ke program umroh. Kenapa? Kemarin kami dibalik, program umroh dulu baru ke UKM. Kemarin saya ditegur, bukan begitu Bu, karena CSR ini tujuan utamanya itu pendampingan usaha, pengembangan usaha dulu, yang nantinya outputnya silahkan mau dibeliin tas, mau dibeliin sepatu, mau umroh gitu. Jadi kemarin ada revisi yang nantinya tetap target kami di 3 bulan. Makanya mohon mitra ini kita akan rutinitas mengadakan meskipun hanya meet Zoom, kita akan evaluasi bersama sampai di mana pergerakan anggota. Per 2 minggu mungkin ada ya, insya Allah. Nanti 2 minggu ini sudah sampai mana, anggota yang tidak aktif disupport lagi dengan anggota yang super aktif, atau mungkin mitra sendiri yang akan membantu bagaimana anggota ini bisa memenuhi syarat seperti itu. Lalu pengembangan jaringan 3 orang per 2 minggu ini targetnya itu maksimal 5 bulan. Maksimal 5 bulan, di mana yang kami utamakan tetap di pengembangan usahanya dulu, baru outputnya di fasilitas yaitu umroh atau fasilitas lainnya seperti kepemilikan rumah, dinas dan lain-lain gitu. Meskipun di dalam nanti pengajuan dari mitra nanti akan disampaikan masing-masing pihak, kami akan rangkum, lalu kita akan buatkan pleno keputusan akhir yang akan diajukan kembali kepada mitra-mitra kami. Next Pak. Yang tadi paling maksimal bila mana anggota ini hanya aktif 1 kali dalam sebulan, itu batas pencapaian target sampai 12 bulan atau 1 tahun. Karena kebijakan di tahun depan insya Allah akan berubah kembali dan nilai pun mungkin akan berubah, begitu ya Mbak ya. Jadi produk-produk dari perusahaan dan nilai plafon pun akan berubah. Force Manager, bila mana salah satu anggota kami sudah menerima fasilitas seperti umroh atau kepemilikan rumah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang menyebabkan kecacatan permanen dan lain-lain, maka pihak BPJSTK akan memberikan penanggungan 1 tahun pertama asuransi dari program kecelakaan. Untuk kepemilikan unit, alhamdulillah kami sudah ada percontohan kepemilikan rumah yang dijadikan rumah produksi APWMI, bila mana next Pak, aset ruko atau tempat pengembangan pelatihan, di mana di dalamnya rumah itu, ruko itu dijadikan tempat pelatihan cabang. Itu dibeli secara gotong royong oleh anggota. Contoh, di Bekasi sudah ada anggota 300 orang ingin membeli ruko seharga 500 juta. Berarti itu dibagi oleh anggota sebanyak 300 orang gitu. Jadi rumah itu akan menjadi investasi bersama yang akan dikelola bersama. Bila mana nanti ingin dijual kembali kepada APWMI, insya Allah kami siap menerima itu dengan kesepakatan yang ada atau nilai jual yang ada. Jadi di sini tidak ada BIC, tidak ada bank, karena sistemnya gotong royong. Lalu bagaimana anggota yang tidak punya uang? Saya ingin berinvestasi sampai 10 juta Bu. Saya ingin punya rumah bersama senilai 10 juta nilai investasinya. Tapi saya tidak punya uang. Dia bisa memakai program pelatihan. Karena program pelatihan ini senilai 350.000 dikembalikan kepada dia sebesar 30%, di mana nanti akan terbagi 30%, 5% kembali ke mitra, 7,5% kembali ke DPC, dan 12,5% itu kembali kepada user atau kepada anggota gitu. Jadi itu nanti dikali
dikalikan 350.000 dikali target 10 juta, berarti itulah nanti income yang akan dia dapat untuk mendapatkan investasi itu. Bila mana si anggota tidak punya tempat, Bu, saya ingin mengadakan pelatihan untuk mendapatkan investasi, tapi saya nggak punya tempat, saya nggak pede untuk melatih. Kami dari pusat akan memfasilitasi itu. Jadi cukup membawa peserta sesuai kuota yang kami tentukan, giring ke pusat atau ke mitra yang memang sudah terkoneksi. Kami akan adakan pelatihan di sana, tetap income-nya masuk kepada peserta anggota APWMI. Jadi tidak perlu menjadi hambatan. Saya merasa belum mahir, saya merasa tidak bisa bicara, saya masih tidak pede, saya tidak punya tempat untuk mengadakan pelatihan. Kami yang memberikan fasilitas. Ya, jadi di sini visi misinya adalah siapa yang mau kerja itu yang akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nggak ada ceritanya, Ibu saya ikut anggota PWMI bayar 350 besok dapat umroh gratis. Harus bekerja sesuai SOP yang ada. Semua tidak ada bahasa, oh saya ikut 350.000 besoknya saya ikut dapat bantuan langsung tunai dari pemerintah. Tidak, karena kami pun harus punya laporan. Meskipun kita akan berstrategi nanti di dalamnya. Kita akan bicara bagaimana strategi ini dibuat supaya semua anggota bisa mendapatkan fasilitas umroh dan kepemilikan unit, insya Allah. Next. Nah, ini ADART, Benefit Leader untuk struktur wilayah. Untuk DPW itu senilai sebelumnya Pak. Jendelanya kelamaan. Oke. Untuk DPW itu sebanyak 5% benefit dari anggota. Minimal anggota 3.000 per wilayah. Jadi kami baru SK-kan bila mana kuotanya sudah memenuhi syarat. Jadi tidak ada yang saya ingin jadi DPW tapi dia tidak bekerja, gitu ya. Jadi wajib sampai kuota 3.000 baru dia diangkat menjadi DPW. Bila mana ada DPW yang masih kosong, kebetulan kami sudah mengisi 33 DPW di APWMI. DPN ini sudah memasuki alhamdulillah sekarang sudah 33 DPW. Ada beberapa DPW yang masih kosong, itu bisa diisi. Tapi itu SK-nya SK berlaku sampai 6 bulan saja atau SK sementara, belum definitif. Jadi bila mana 6 bulan belum memenuhi kuota sampai 3.000, kami DPP berhak mengganti atau merestruktur itu, ya. Tapi bila mana mengajukan saya ingin masuk ke DPW Bali karena DPW Bali masih kosong, boleh. Kami akan memberikan SK sementara, batas waktunya 6 bulan. 6 bulan sampai kuota terpenuhi 3.000, berarti SK dari tim kami secara legal baru diresmikan, gitu. Untuk DPC 7,5% dengan ketentuan yang sama, minimal anggota 500 orang. Untuk ranting 12,5%, minimal anggota 100 orang, boleh mencakupi kecamatan atau kelurahan. Lalu ada sisa 5% itu nanti akan kembalikan ke DPW, gitu. Kan total benefit yang diberikan APWMI 30%. Ini yang keluar 25%. Setelah 6 bulan mencapai target dan DPW berhasil mempertahankan anak-anaknya dengan jumlah yang sama 30 sampai 3.000 peserta, berarti yang 5% dikembalikan kepada DPW, gitu. Karena mencegah, kadang DPW ini ada yang anaknya nakal, udah biarinnya yang penting saya udah dapet benefit, gitu. Nah itu yang kami orang-orang ya dapat uangnya tetapi ada masalahnya, nggak mau uangnya diambil saat masalah dilarikan ke DPP dan DPN. Oh saya hanya DPW, silakan masuk DPN. Nah makanya kami kalau saya bilang ya
tambahan yang 5% ini untuk mencegah satu dan lain hal. Bila mana terjadi sesuatu, itulah yang akan menjadi jaminan kami menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah. Oke. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, mangga ya. Pengangkatan SK tadi sama ya, merujuk ADART. Ini kalau udah nilai angka begini kayaknya Pak Indra udah mulai cenghar gitu ya Pak Indra. Oke, untuk kita tidak hanya bank aja yang punya ini ya, apa namanya, tipe gitu ya, ada silver, gold, dan platinum. Jadi di dalam kebijakan para perusahaan mitra, mereka juga ingin memberikan feedback kepada para DPW yang memiliki prestasi gitu ya. Jadi bila mana ingin mendapatkan fasilitas plafon, umroh atau UKM senilai yang ada di layar, itu baru ilustrasi. Artinya nanti akan ada profit sharing 30% dari angka target profit Pak. Jadi 65.000 per hari dari anggota itu dikembalikan 30%, itu dari SHU dikembalikan lagi kepada masing-masing pengurus, yaitu tadi ada DPW, DPC, dan ranting gitu ya. Jadi ilustrasi ini bila mana anggota memang sudah berdiri usahanya. Kami targetkan di setiap kecamatan harus punya usaha yang sudah berdiri, minimal but-but sembako mini. Itu target kami. Pertama, menjadi alat promosi kita, baik alat promosi kemitraan, alat promosi di mana logo-logo mitra kita bisa terpampang di situ. Mapping kami per kecamatan minimal, syukur-syukur bisa per kelurahan gitu. Dan ini alhamdulillah sudah disupport dari Unilever, dan kemarin saya sudah diminta menghadap dari beberapa perusahaan swasta untuk pengembangan UKM ini. Jadi mereka ingin per kecamatan ini berdiri mini-mini booth sembako yang di dalamnya ada produk-produk APWNI, difasilitasi beberapa program seperti tadi umroh, dan nanti ada pendidikan, nanti akan saya jelaskan. Nah, profit ini SHU-nya dikembalikan kepada pengurus wilayah gitu. Ini masih ilustrasi, bisa lebih kecil atau lebih besar